Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda duyun wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi kulla lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumin lak. Allahumma iftah alayna futuhal arifina bi hikmatik wanshur alayna rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna bi syar'ika alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli baladin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. As-saut al-an wadih? Apakah sekarang masih nge-lag? Sebelumnya saya menggunakan wifi, sekarang menggunakan data internet biasa. Kalau sudah jelas, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan pada pagi hari ini. Kalau ternyata sinyalnya kurang baik, masih nge-lag sampai sekarang, insya Allah kita akan tunda nanti. Sinyalnya bagus. Alhamdulillah. Wadih. Ja'alallahu amrana wadihan. Baik, kita akan ulang dari awal insyaallah. Dari kitab At-Taharah, ada beberapa hal yang perlu saya berikan ta'liq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kitab At-Taharah. Taqaddam ma'ana amsi anna at-taharata lughatan an-nadhafah. والطهارة شرعا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. Taharah secara syariat didefinisikan sebagai raf'u hadath, mengangkat hadath, atau izalatu najas, menghilangkan najis. Najas boleh dibaca dengan dua lughah sebagaimana disebutkan dalam Al-Misbahul Munir, boleh dibaca najas atau najis. Wa izalatu najasin aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihima. Hadha ta'rifu lil Imam An-Nawawi rahimahullah ذكره في كتابه المجموع شرح المهذب. ثم قال المصنف رحمه الله: المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya ketujuh macam air ini bisa digabungkan dalam sebuah kaidah. Kaidahnya berbunyi: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. Air yang turun dari langit atau muncul dari bumi, bagaimanapun sifatnya ketika penciptaannya. Definisi ini disebutkan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwasanya air yang merupakan air tahir mutahhir tidak disyaratkan merupakan jenis tertentu, melainkan setiap air yang sebagaimana ciptaannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dinamakan sebagai air tahir mutahhir. Air laut misalkan asin, misalkan air sungai rasanya tawar, air mata air juga misalkan rasanya tawar. Kita di sini tidak melihat bagaimana rasa dari air tersebut, melainkan kita melihat bagaimana air tersebut diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu An-Naqib Al-Misri rahimahullah, penulis kitab Umdatus Salik, mendefinisikan air mutlak atau air tahir mutahhir dalam kitab beliau Umdatus Salik sebagai al-baqi ala asli khilqati. Jadi kalau ditanyakan kepada kita ma huwal ma'ul mutlak, kemarin saya memberikan satu jawaban, yaitu al-ari an qaidin lazim. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, al-ma'ul mutlak adalah al-baqi ala asli khilqati. Air yang masih sebagaimana asal penciptaannya. ثم قال رحمه الله: ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan, yaitu ada 2 macam, air musta'mal dan air yang berubah karena tercampur. Jadi dia tercampur dengan apa yang dikenal dengan mukhalid. Dalam fikih bab miyah ini, hal yang masuk ke dalam air ada 2 macam. Ada mukhalid dan ada mujawir. Mukhalid adalah sesuatu yang tercampur, sedangkan mujawir sesuatu yang tidak tercampur apabila masuk ke dalam air.
Ambil contoh mukhalid misalkan seperti teh, seperti gula, yang kalau masuk ke dalam air tidak bisa dipisahkan lagi. Sehingga para ulama memberikan definisi dari mukhalid sebagai al-mukhalitu ma la yumkinu fasluhu 'anil ma'. Yang kalau sudah masuk ke dalam air tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Lain halnya dengan mujawir, seperti kayu apabila masuk air, kayu tidak akan merubah air. Karena kayu mujawir. Mujawir adalah ma yumkinu fasluhu 'anil ma', yang bisa dipisahkan dari air, atau ma yatamayyazu bi ra'yil 'aini, yang bisa berbeda dengan penglihatan mata. Itu maksud dari mukhalid dan juga mujawir dalam pembahasan al-mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Tsumma qala rahimahullah wa ma'un najis. Perkataan beliau wa ma'un najis maksudnya wa ma'un mutanajjis, air yang terkena najis. Dan air yang terkena najis ada dua, ada ma'un qalil dan ada ma'un katsir. Ma'un qalil adalah madunal qullatain, yang di bawah 2 kullah. Dan telah disampaikan kemarin 2 kullah itu 216 liter. Sedangkan al-ma'ul katsir adalah kullatani fa aktsar. 2 kullah atau lebih itu yang dimaksudkan dengan al-ma'ul katsir, yaitu 216 liter ke atas. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Ini definisi secara umum dari air najis, air mutanajjis. Wa huwa alladhi hallat fihi ay alladhi waqa'at fihi najasatun. Wa huwa dunal qullataini, di sini wawunya haliyah, dan air tersebut itu di bawah 2 kullah, ya di bawah 216 liter. Au kana qullataini fataghayyar. Atau lebih dari 2 kullah akan tetapi berubah. Artinya al-ma'ul qalil in waqa'at fihi najasatun, maka shara mutanajjisan sawa'un taghayyara aw la. Adapun in kana katsiran, maka shara mutanajjisan in taghayyara, amma illam yataghayyar fala yakun mutanajjisan. Air apabila banyak itu dilihat apakah dia taghayyur, berubah atau tidak. Kalau ternyata berubah maka najis, kalau tidak maka tetap suci. Tsumma qala rahimahullah wal qullatani 500 ritlin bil Baghdadi taqriban fil asah. Dan telah saya sampaikan kemarin bahwa 500 ritlin bil Baghdadi taqriban fil asah, 500 ritel. Ritel adalah ukuran yang digunakan oleh orang Arab. Kalau menggunakan dinar dia tis'una mithqalan, 90 dinar. Kalau menggunakan dirham dia 128 4/7 dirham. Disampaikan dalam beberapa bait syair. Qala an-Nawawi 100 wa rub'uha wa ba'daha 3 tatba'uha. Tajma' laha 4 al-asba'i min dirhamin aidan bila niza'i. Ini merupakan 2 bait syair yang mengumpulkan 1 ritel itu berapa dirham. Dikatakan qala an-Nawawi 100 wa rub'uha wa ba'daha 3 tatba'uha. Tajma' laha 4 al-asba'i min dirhamin aidan bila niza'i. Aywa, qala an-Nawawi 100 wa rub'uha wa ba'daha 3 tatba'uha. 100 ditambah 25 ditambah 3 128. Tajma' laha 4 al-asba'i, ditambahkan 4 al-asba' yaitu 4/7 min dirhamin aidan bila niza'i. Ini merupakan ukuran dari 1 ritel yaitu 128 4/7 dirham. Yang nantinya akan memunculkan kalau kita kalikan dengan 1 dirham itu 2,975 gram, maka total dari 1 ritel adalah 382,5 gram. Ini merupakan pembahasan yang berkaitan dengan air. Dan kemarin juga saya sempat sebutkan 2 bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullah berkaitan dengan afdalul miyah. Beliau mengatakan, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baina sabi'in nabiyil muttaba'. Yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili misra thumma baqilan huri. Sinyalnya lancar teman-teman ya. Thumma qala rahimahullahu ta'ala faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibagh. Al-juludu, kulit, ada 2 macam, ada juludul mudzakkati dan juludul maitati. Juludul mudzakkati tahiratun. Kulit dari hewan yang disembelih itu suci. Seperti misalkan kita sembelih ayam, maka kulitnya suci. Kita sembelih sapi, maka kulitnya suci. Boleh kita makan, boleh kita gunakan, itu suci. Karena al-mudzakkati sudah disembelih dengan zakatan syar'iyah, penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Adapun juludul maitati, kulit dari bangkai,
itu najisun, hukumnya najis. Maka oleh karena itu di sini beliau mengatakan wajuludul maitati tathuru. Karena asalnya wajuludul maitati najisun tathuru bid-dibaghi. Kulit dari bangkai itu najis dan bisa disucikan dengan dibagh, dengan menggunakan dabigh. Dan kemarin sudah saya sampaikan dhabitud dabigh. Dhabitud dabigh adalah hirrifun yanzi'u fadalatil jildi wa ufunatah. Dan dibagh yang dihitung bahwa dibagh tersebut sudah sesuai dengan syariat, sudah memenuhi kriteria. Dhabit dari ad-dibagh disampaikan oleh para ulama, dhabitud dibaghi bihaitsu law nuqi'a al-jildu fil ma' lam ya'ud ilaihi natan. Dhabit dibagh yang dianggap sudah sah adalah ketika kulit kita masukkan ke dalam air, lam ya'ud ilaihi natan. Bau busuk dari kulit tersebut tidak kembali lagi. Kalau sebuah kulit setelah disamak itu seperti ini, maka kulit tersebut dianggap sudah suci. Akan tapi ingat, baru suci tapi masih suci yang mutanajis. Awalnya juludul maitati najisun, wa ba'da dabghi sara mutanajjisan. Dan bedakan antara najis dengan mutanajis. Najis itu adalah najisul aini, memang najis dari dasarnya seperti air kencing. Sedangkan mutanajis itu awalnya dia suci tapi kemudian terkena najis. Seperti misalkan air yang suci terkena najis, maka itu namanya mutanajis. Nah, al-jildu qabla ad-dabghi najis wa ba'da ad-dabghi mutanajis. Ini kaidah yang saya sampaikan kemarin, wa'lam annal jilda ba'da ad-dabghi ka thawbin mutanajis. Ketahuilah bahwasanya kulit setelah didibagh itu seperti baju yang terkena najis. Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami. Thumma qala rahimahullah, faslun fi isti'malil awani. Al-awani jam'u aniyah wal aniyatu jam'u ina. Berarti al-awani jam'u jam'in. Dia jamak dari jamak. Al-awani yang dimaksudkan bukanlah sekedar wadah, al-wi'a dalam bahasa Arab, bukan itu, melainkan al-awani yang dimaksudkan mutlaqul alah, setiap alat. Baik, tidak boleh bagi kita menggunakan piring maupun gelas yang terbuat dari emas dan perak, tidak boleh. Demikian juga tidak boleh alat-alat yang lainnya seperti pisau yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh bagi kita menggunakannya. Tidak boleh bagi kita menggunakan pulpen yang terbuat dari emas dan perak. Dan kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau hukumnya kubah atau masjid itu interiornya diberikan hiasan dengan emas dan perak? Bukannya kita sering mendapatkan itu. Apa hukumnya? Jawabannya, hukumnya sesuai dengan kaidah yang disampaikan, bahwa itu dasarnya diharamkan dalam pendapat resmi mazhab Syafi'i. Tapi mengapa kita dapatkan ada banyak yang melaksanakan hal tersebut? Masjid penggunaan ada emas di kubahnya, ada interiornya emas. Jawabannya, dalam hal ini memang dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat mu'tamadnya apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hal ini tidak diperkenankan, tapi pendapat lainnya mengatakan boleh-boleh saja. Jadi ada dua pendapat berkaitan dengan penghiasan masjid dengan emas. Pendapat mu'tamad mengatakan haram, dan pendapat muqabil dari mu'tamad mengatakan al-jawaz, boleh. Alasannya karena ta'aziman lil masjidi, untuk mengagungkan masjid. Wala'alla hadha huwal aqrab, yang kita gunakan banyak di zaman sekarang. Ada banyak masjid yang diberikan untuk mengindahkannya dengan emas, dan ada pendapat yang bolehkannya dalam mazhab Syafi'i, sehingga tidak ada masalah dalam persoalan tersebut. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Rawdatut Talibin. Qala rahimahullah, faslun fi isti'malil awani wala yajuzu ay wala yahil. Dan adamul hil di sini maksudnya yahrum. Wa yahrumu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati mutlaqan lirrijali wan nisa. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh untuk menggunakan bejana atau setiap alat yang terbuat dari emas dan perak. Sama saja, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani wa in kana aghla min adh-dhahab. Sekalipun lebih mahal daripada emas, maka boleh saja menggunakan dari berlian dan lainnya. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, faslun fis siwak. As-siwaku lughatan ad-dalku wa alatuh. Siwak secara bahasa adalah menggosok atau alat yang digunakan untuk menggosok. Wa syar'an as-siwaku isti'malu 'udin wa nahwihi fil asnani wa ma haulaha. Isti'malu 'udin wa nahwihi fil asnani wa ma haulaha.
menggunakan kayu atau semacamnya untuk digunakan di gigi dan sekitar gigi. Yang ini adalah yang dinamakan dengan siwak. Wasiwaku min sunanil mursalin. Siwak adalah sunnah dari para nabi. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, hadza siwaki wa siwakul anbiya'i qabli. Dan disebutkan sebagai faidah bahwa orang yang paling pertama bersiwak, awwalu man istaka adalah Sayyidina Khalilur Rahman, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling pertama bersiwak. Jadi siwak itu sudah dari dahulu, sunnah-sunnah Nabi terdahulu dan juga sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan di sini, wassiwaku mustahabbun fi kulli halin, dan siwak itu disunnahkan dalam setiap kondisi. Baru dalam pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, siwak itu disunnahkan dalam setiap kondisi. Qala wassiwaku mustahabbun, disunnahkan menggunakan apa? Siwak itu bisa menggunakan bikulli khashinin muzilin tahirin. Bikulli khashinin muzilin tahirin. Setiap benda yang khashin, yang dia itu padat, seperti kayu arak atau seperti sekarang sikat gigi. Muzilin yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di mulut, tahirin dan dia suci. Tiga qaid ini, kulli khashin tahir dan juga muzil, maka boleh bagi kita bersiwak dengannya dan dihitung sudah bersiwak sesuai dengan syariat. Jadi tidak harus menggunakan siwak yang kita ketahui. Sekarang kan seakan-akan siwak itu kayu tertentu yang digunakan, tidak seperti itu. Siwak yang dimaksudkan adalah isti'malu udin wa nahwihi, menggunakan kayu atau semacamnya. Fil asnani wa mahaulaha. Maka setiap hal tersebut dinamakan sebagai siwak, dan ini mendapatkan kesunahan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawal, ay illa ba'da zuhri, kecuali setelah tergelincirnya matahari, yaitu waktunya zuhur. Lis-shaimi, bagi orang yang sedang berpuasa, maka dimakruhkan seperti kita sekarang yang sedang berpuasa untuk bersiwak nanti ba'da zuhur. Dan makruhnya ini bisa babis saumi, dikarenakan perubahan dari mulut yang disebabkan berpuasa, karena menahan tidak makan, perut kita kosong, akhirnya kemudian muncul ada bau mulut. Di sini disunahkan untuk tidak bersiwak menghilangkannya. Karena kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis memuji bau mulut ini. Beliau mengatakan, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya atau berubahnya bau mulut dari seorang yang sedang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi bagi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi misk. Berarti di sini ada anjuran untuk istibqa'u al-khuluf, bukan izalatuh, untuk tetap membiarkannya. Sehingga istibqa'ul khulufi sunnah wa tarkus sunnati makruh. Oleh karena itu as-siwaku lis-shaimi ba'da zawali makruh. Kenapa kemudian fuqaha Syafi'iyah membatasinya ba'da zawal? Karena ba'da zawal adalah madhinnatu taghayyuril fami bisababis shaum. Karena setelah kosong dari mulai pagi sampai zuhur tidak ada makanan, kosong perutnya, sudah dalam bagian sahur itu sudah hilang, akhirnya kemudian mulut berubah. Maka kemudian karena ada perubahan bisababis shaum, maka dimakruhkan bagi seorang ba'da zuhur untuk bersiwak. Ini merupakan pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, taba'an lil Muzani rahimahullah, demikian juga jumhur ulama mengatakan bahwasanya as-siwaku mustahabbun bila istitsna'in, tanpa ada pengecualian. Bahkan seorang berpuasa boleh bagi dia untuk bersiwak mulai dari pagi hari sampai kemudian maghrib. Tidak ada sama sekali larangan, atau larangan di sini maksudnya larangan secara karohah bagi dia untuk bersiwak. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah, bahwa as-siwaku mustahabbun wa yajuzu lis-shaimi aidan an yastaka ba'da az-zawal. Boleh-boleh saja bila karahatin, tanpa ada makruh. Dan ini pendapat yang boleh kita ambil, boleh kita gunakan, khususnya bagi orang-orang yang agak kesulitan ketika ada perubahan bau mulut. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Azmin yaitu ketika sukutin tawil, atau tarkil ukli, ketika dia tidak makan, tarkil akli atau dia banyak diam. Maka ketika ada perubahan bau mulut disunahkan untuk bersiwak. Wa indal istiqadhi minan naumi wa indal qiyami ila shalah, dan ketika ingin melaksanakan salat, yaitu inda takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram dia siwak dahulu. Ini merupakan kesunahan dalam siwak. Para ulama menyebutkan bagaimana cara bersiwak. Cara bersiwak, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam kitab beliau Al-Marasil dari Atha ibn Abi Rabah, bahwa cara bersiwak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
idza syaribtum fashrabu massan wa idza istaktum fastaku ardan. Kalau kalian minum, maka minumlah dengan massan. Seperti apa bahasanya massan itu? Seperti sedikit demi sedikit. Massan. Apa bahasanya? Masu athadi dalam bahasa Indonesia. Ya, sedikit demi sedikit. Wa idza istaktum fastaku ardan. Dan kalau kalian bersiwak, maka bersiwaklah ardan. Ardan itu bahasanya melebar. Bukan turun naik ke atas ke bawah, tulan, tapi ardan. Ini hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat kedokteran sekarang menganjurkan supaya kalau siwak, kalau kita sedang sikat gigi, itu tulan dari atas ke bawah. Bukan ardan. Seperti ini ardan. Yang dianjurkan kedokteran sekarang tulan. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fastaktum ardan? Syekhuna Asy-Syahawi rahimahullahu taala menyampaikan, berkaitan dengan ini jawabannya mudah. Cukup kita katakan la ba'sa bil jam'i bainal amrayn. Bisa kita gabungkan di antara keduanya. Untuk menggabungkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita menggunakan saran dari kedokteran, jadi silahkan kita bisa bersiwak dengan ardan dan juga tulan. Jadi sunnahnya alistiyaku fil asnani ardan wa fil lisani tulan. Pada gigi itu secara ardan dan pada lidah itu secara tulan. Perlahan di lidah secara tulan. Dan di atas juga diimror, untuk di bagian atas tenggorokan diberikan siwak secara perlahan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'. Beliau masuk kepada pembahasan wudu. Al-wudu' lughatan ma'khudhun minal wadha'ati wal wadha'ati al-husnu. Wa syar'an isti'malu atau ghaslu ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyyatin makhsusah. Ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyyatin makhsusah. Wudu adalah nama untuk membasuh sejumlah anggota badan, yaitu ada 4. Al-wajhu wal yadan wal ra'su wal rijlan ma'al ka'bain. Membasuh sejumlah anggota badan bi niyyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Ini adalah yang dimaksudkan dengan al-wudu. Ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyyatin makhsusah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa furudul wudu'i sittatu asya'. Yang dimaksudkan dengan furudul wudu' adalah arkanul wudu'. Wa ruknu juz'ul mahiyah. Wa ruknu juz'us syai'i alladzi la yasihhu illa bihi. Rukun adalah juz'us syai'i alladzi la yatimmu illa bihi. Bagian dari sesuatu yang sesuatu tidak akan bisa sempurna kecuali ada hal ini. Itu yang dimaksudkan dengan rukun. Ya juz'u asy-syai'i, juz'ul mahiyah, bagian dari suatu hal. Qala rahimahullah wa furudul wudu'. Jadi yang dimaksudkan dengan furud di sini adalah arkanul wudu', bukan fardu yang kita kenal temannya wajib. Tidak tafsir dengan seperti itu agak laisa biaqarib. Tapi di sini yang dimaksudkan dengan furudul wudu' adalah arkanul wudu'. Tentunya wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Kalau salah satu itu hilang, maka tidak sah wudu'nya. Qala wa furudul wudu'i sittatu asya'a, ada 6 perkara. An-niyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dil ra'si wa ghaslur rijlaini ma'al ka'baini wa tartibu 'ala ma dzakarna. Yang pertama, an-niyatu 'inda ghaslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. An-niyah definisinya lughatan al-qasdu mutlaqan wa syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu dilaksanakan bersamaan dengan kita melaksanakan suatu perbuatan. Bukan kita berangkat ke masjid itu sudah dihitung niat, bukan. Kalau fuqaha menamakan itu bukan niat, tapi dinamakan sebagai azm. Jadi disebutkan an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Fa in tarakha anhu summiya azman. Dinamakan sebagai azm. Jadi orang berangkat ke masjid itu bukan niat salat, itu baru azm untuk melaksanakan salat. Niat adalah iniktarana ma'al fi'li, ketika sudah bersama dengan Allahu Akbar di takbiratul ihram ada niat, itulah yang dinamakan sebagai niat. Termasuk dalam bab wudu ini, niat itu dilaksanakan inda ghaslil wajhi, ketika dia membasuh wajah, ay inda ghasli kullil wajhi, semua wajah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an faghsilu wujuhakum, maka basuh semua bagian dari wajah kita, baik kulit maupun rambut. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya rambut yang ada pada wajah itu ada 20. Syu'urul wajhi 20. Disebutkan dalam sebuah bait syair,
syu'uru wajhin ghamamun wa syaribu wa hudbu 'ainin thumma fawqul hajibu anfaqatun ma'as sibali wal liha wa 'aridan ba'dal idhari asriha. Syu'urul wajhi itu ada 20, ghamamun wa syaribu, syarib kumis, wa hudbu 'ainin itu ini yang ada 4. Thumma fawqul hajibu, di atasnya alis. Anfaqatun, anfaqah yang ada di sini, ma'as sibali, sibal yang nanti ke bawah seperti ini. Jadi yang memanjang dari kumis itu namanya sibal. Anfaqatun ma'as sibali wal liha, lihyah. Wa 'aridan adalah brewok yang muncul di sini. Ba'dal idhar ini rambut yang muncul di sini, yang di sebelahnya kuping. Asliha. Wa sya'rul khaddaini, 2 rambut yang muncul di pipi. Thumma nafkatain, an-nafkatain rambut yang memanjang seperti ini. Ini an-nafkatain. Thumma nafkatain 'ishrunaha ka'addaha bighairi main. Totalnya kalau kalian hitung semuanya ada 20, itu semua 20 rambut wajib untuk dibasuh semuanya. Zahiran wa batinan illa lihyatal kathifata, dan juga al-'aridan al-kathifan, kecuali janggut yang tebal dan juga brewok yang tebal. Maka tidak perlu untuk dibasuh batinan, cukup dibasuh zahiran saja. Wa dhabitul kasafah, apa dhabit bahwasanya hal tersebut tebal? Jenggot yang tebal itu jenggot yang seperti apa? Yaitu ma la tura basharatuha fi majlisit takhatub. Ma la tura basharatuha fi majlisit takhatub, yaitu yang tidak terlihat kulitnya ketika berbicara. Itu yang dimaksudkan dengan jenggot yang tebal. Kalau jenggot saya ini jenggot tipis, masih kelihatan. Dan majlisut takhatub diberikan batasan oleh para ulama, yaitu salah satu azru', sekitar 3 zira'. 1 zira' itu 48 cm, berarti tinggal 48 cm dikali 3. Hasilnya sekitar 144 cm. Tamam. Sinyalnya jelas atau putus-putus? Ada yang berkomentar sinyalnya putus-putus? Alhamdulillah sebagian lancar. Alhamdulillah. Baik, qala rahimahullah wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan ilal mirfaqain, sampai kepada mirfaq. Sesuai dengan firman Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si. Membasuh sebagian dari kepala. Kepala cukup walau ba'da sya'ratin, sekalipun cuma 1 helai rambut, bahkan setengah helai rambut itu sudah cukup. Jadi rambut yang ada di kepala sedikit, itu sudah cukup. Tapi sebagian putus-putus, tamam. La ba's, insyaallah kita tidak baca banyak hari ini. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan mal farqu bainal ghasli wal mashi. Kenapa disebutkan ada ghasl dan ada masah? Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Mal farqu bainal ghasli wal mashi, antara membasuh dengan mengusap. Al-ghaslu sayalanul ma'. Al-ghaslu itu sayalanul ma'. Membasuh adalah ketika airnya mengalir. Mengalir dalam artian airnya ketika kita berikan di kepala misalkan, dia bisa mengalir ke bawah. Itu al-ghaslu sayalanul ma'. Dia lebih banyak daripada sekedar al-masfu. Dan bagaimana kalau orang yang diminta dalam syariat adalah yang diminta untuk mengusap kepala? Bagaimana kalau orang malah membasuhnya? Atau seperti sebagian orang dibanjur dengan air? Apakah sah atau tidak? Sah, tidak ada masalah. Jadi selagi ada basah di kepala maka itu sudah cukup. Jadi qauluhu rahimahullah wa mashu ba'dir ra'si ay ba'dul ay wusulul balan. Airnya ada basah di kepala. Wa ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki dengan kedua mata kaki, dan terakhir wat tartibu ala ma dzakarna. At-tartib alla yuqaddama 'udhun 'ala 'udhin. Jadi sesuai dengan urutannya.
Enggak ada suaranya. Baik, insyaallah kita cukupkan. Tidak ada suaranya karena HP digeser. Sekarang ada suaranya? Alhamdulillah. Qala rahimahullah wa sunanuhu 'asharatu asya'. Sunnahnya wudu itu ada 10. At-tasmiyah, yaitu al-basmalah, mengucapkan basmalah di awal wudu. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mulai berwudu. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihim al-ina, kemudian membasuh kedua tangan, kedua telapak tangan. Kita punya al-yad. Al-yad itu dimulai dari ujung sini ke sini. Ini namanya al-yad. Tapi yang dimaksudkan yad dalam bab wudu adalah mulai dari ru'usul asabi' sampai mirfaq. Ini namanya yad. Saya jelaskan dahulu bagian dari tangan. Telapak tangan bahasa Arabnya kaffun. Kemudian tulang yang ada di sini bahasa Arabnya sa'idun. Sa'id. Dan tulang yang ada di sini bahasa Arabnya adud. Nah, dalam berwudu yang diwajibkan itu adalah mengalirkan air min ru'usil asabi ilal mirfaq. Ini yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan disunahkan untuk ghaslul kaffaini. Ghaslul kaffain itu caranya langsung kedua tangannya. Disunahkan bagi kita untuk membasuh kedua tangan di awal wudu sebagaimana kita ketahui. Qala rahimahullahu taala wa ghaslul kaffaini. Sebelumnya wa mashu ba'd ar-ra'si wa ghaslur rijlaini ma'al ka'bain wa tartibu 'ala ma dzakarnahu wa sunanuhu 'asharatu asya'. At-tasmiyatu wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihim al-ina, sebelum memasukkannya ke dalam ina. Bagi orang yang wudunya dengan masukkan tangannya ke dalam ember, maka itu disunahkan bagi dia sebelum masukkan tangannya untuk mencuci tangan dahulu. Qala wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina, sebelum masukkannya ke dalam ina, ke dalam wadah. Wal matmadatu, dan berkumur, wal istinsyaqu, istinsyaq yaitu masukkan air, idkhalul ma'i ilal fam, afwan ila al udhun. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Ini muru'atan li khilafil Imam Malik rahimahullah, karena Imam Malik mewajibkan untuk mengusap semua kepala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum, menurut Imam Malik adalah bikulli atau bi jami'i ru'usikum, dengan semuanya. Ada khilaf oleh para ulama dalam istinbat terhadap ayat ini. Nah, yang penting untuk difahami bagi orang yang sedang umrah atau tawaf dan dia taklid kepada qaul Malikiyah yang mengatakan sentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu selagi bila syahwah, maka bagi dia ketika wudu harus mengikuti dengan wudu cara Imam Malik rahimahullah, yang diantaranya adalah mashu jami'ir ra'si, dia usap semua kepalanya. Dan juga Imam Malik mewajibkan ad-dalku, yaitu digosok-gosok. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan, yang diwajibkan hanya yang disebutkan tadi, 6 tadi dengan cara umum. Jadi tidak harus digosok, ada air yang dialirkan secara langsung, keran kita alirkan seperti ini, wajahnya langsung dialirkan ke keran, kakinya kemudian langsung dialirkan ke keran, semuanya tidak ada masalah. Tapi disunahkan dalam mazhab Syafi'i ad-dalku, digosok. Dan tidak ada masalah ya, tangan kita yang mengambil seperti ini. Bukan maksudnya ghaslul wajh itu air kita kucurkan seperti itu, bukan. Sayalanul ma' itu maksudnya airnya bisa mengalir di tubuh kita. Bukan artinya kita harus alirkan, bukan. Boleh menggunakan tangan seperti biasa yang kita ketahui dari wudu. Dan ini disalahpahami oleh sebagian orang, mengira bahwa sayalanul ma' itu airnya harus kita alirkan ke wajah secara langsung. Tidak seperti itu. Melainkan yang dimaksudkan dengan sayalanul ma', jarayanul ma', airnya bisa mengalir ketika di anggota tubuh. Qala rahimahullah, wa mashu jami'ir ra'si mura'atan li khilafil Imam Malik. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima, mengusap kedua telinga, bagian luar dan juga bagian dalam. Ini bagian dalam dan ini bagian luarnya. Zahirihima wa batinihima. Bima'in jadidin, dengan air tersendiri, bukan air kepala. Disunahkan ketika kepala untuk memberikan kepada telinga juga, akan tapi setelahnya disunahkan untuk mengambil air sendiri khusus untuk telinga. Wa takhyilul lihyatil kathah, dan menyela-nyela jenggot yang dia tebal. Al-kathah itu al-kathifah, yang tebal. Caranya disebutkan oleh para ulama minal asfal, dari bawah. Jadi air seperti ini. Itu yang disampaikan oleh para ulama, dicontohkan oleh Syekh Syahawi juga. Qala wa takhlilul lihyatil kathah wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlain. Kemudian takhlil asabi'il yadain dengan cara seperti ini, di sela-sela ketika sedang membasuh.
ketika kita sedang basuhan yang wajib, disunahkan juga. Kemudian takhlilu asabi'i al-yadaini war-rijlain. Kalau rijlain caranya adalah menggunakan kelingking dari tangan kiri, kemudian dimulai dari kaki kanan, bagian kelingkingnya satu persatu. Digosok-gosok dari kaki kanan kemudian ke kaki kiri. Itu caranya. Qala wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri, dan terakhir wa taharatu thalathan, bersuci 3-3, artinya masing-masing dibasuh 3, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala juga 3 kali, dan kaki 3 kali. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman radhiyallahu an wa masaha ala ra'sihi, beliau hanya disebutkan bahwasanya beliau mengusap kepalanya, sekali disebutkan seperti itu. Jawabannya, ruya fi riwayatin ukhra wa masaha ala ra'sihi thalathan. Sehingga semua anggota tubuh dari yang telah kita sebutkan tadi itu disunahkan untuk at-tathrith. Ya, dilakukan sebanyak 3 kali. Karena riwayat yang menyebutkan beliau melaksanakan sekali itu cuma 1, tapi di riwayat lain disebutkan beliau juga melaksanakan 3 kali. Dan kita punya kaidah yang mengatakan man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Itu al-muthbitu muqaddamun ala nafi, yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Tsumma qala wal muwalatu, al-muwalah la at-tatabu'. Jadi antara anggota tubuh kepada anggota tubuh yang lainnya itu secara berterusan. Tidak kemudian ada jeda di antara anggota tubuh kepada anggota tubuh yang lainnya. Al-muwalah hukumnya sunnah saja, tidak harus. Boleh bagi seorang dia membasuh wajah, kemudian air mati 1 jam setelahnya, baru setelahnya dia membasuh tangan. Boleh saja, tidak ada masalah bagi seorang yang melaksanakan seperti itu. Baru sejam setelahnya kemudian dia usap kepala, kemudian setelahnya dia membasuh kedua kaki, tidak ada masalah. Karena al-muwalatu laisat bifardhin. Al-muwalatu sunnah. Muwalah tidaklah syarat sah, bukan. Muwalah itu cuma sunnah saja. Tapi berbeda dengan bagi orang yang sedang dia sahibud darurah, seperti orang yang salisul baul, orang yang dia kencing terus menerus, atau mustahadah, perempuan yang mustahadah. Maka muwalah itu syarat sah bagi dia untuk melaksanakan bersuci. Maka disebutkan dalam sebuah bait syair, wazid 'alaihal bad'a bistinja'i wal waqta wal wila lidzawil bala'i. Wazid 'alaiha al bad'a bistinja'i wal waqta wal wila lidzawil bala'i. Bagi orang yang dia sahibud darurah, orang yang terkena bala, seperti misalkan al-mustahadah dan juga man bihi salasul baul, maka ditambahkan 3 syarat sah dalam wudu, yaitu al-bad'u bil istinja, mulai dengan istinja dahulu, wal waqta, sudah masuk waktu, wal wila, dan al-muwalah lidzawil bala'i, bagi orang yang mendapatkan musibah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala fassun, hadzal fasl ma'qudun fi bayani ahkamil istinja. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu wajib dari air kencing, dari mengeluarkan kencing dan juga kotoran. Para ulama menyebutkan definisi dari istinja ma'khudun minan najwi wa huwal qat'u. Wa syar'an istinja adalah izalatul kharijin najisil mulawwithi bima'in au hajarin au bihima. Istinja adalah izalatul kharij, membersihkan al-kharij yang keluar, an-najis yang dia itu najis, al-mulawwith yang basah, yang mengotori. Bima'in dengan menggunakan air, au hajarin atau menggunakan batu, au bihima atau menggunakan kedua-duanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam wudu, dalam istinja kita boleh menggunakan 1 dari 3 hal. Al-jam'u bainal hajari wal ma', awil ma'u faqat, awil hajaru faqat. Sehingga au di sini dalam nahwu namanya lil ibahah. Artinya boleh kita yajuzul iktisaru ala wahidin, juga yajuzul jam'u bainahuma. Qala rahimahullah wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'. Yang paling terbaik adalah menggabungkan dengan batu kemudian dengan air. Karena al hajaru yuzilul aina wal ma'u yuzilul athar. Kalau hajar itu menghilangkan ainnya, sedangkan air itu menghilangkan athar. Dan sebenarnya tidak harus dengan batu. Jadi al-ahjar ini laisa biqaidin, tidak harus menggunakan batu. Melainkan para ulama mengatakan bahwasanya istinja itu boleh menggunakan yajuzu bikulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Setiap benda yang padat, bukan cairan, setiap benda yang suci, setiap benda yang dia qali' itu muzil, yang bisa menghilangkan, dan ghairi muhtaram, tidaklah muhtaram.
Setiap benda yang tersifatkan dengan sifat ini maka boleh bagi kita menggunakannya dalam istinja. Istinja di sini sama saja ya, depan maupun belakang. Maka tadi disebutkan minal bauli wal ghaiti. Termasuk di antaranya di zaman sekarang adalah tisu. Maka boleh bagi kita untuk menggunakan tisu baik untuk di belakang maupun di depan, kubul maupun dubur, baul maupun ghait. Boleh. Karena tisu itu jamid, tahir, qali' dan ghairu muhtaram. Tapi yang penting perlu untuk diberikan catatan, tisu ini mindil, bukan mindil mablul, bukan tisu basah. Karena tisu basah itu tidak kering. Sedangkan syaratnya tadi an yakuna jamidan, dia harus benda padat yang kering. Kalau tisu basah maka tidak boleh menggunakan tisu basah. Dengan istinja dengan tisu basah saja. Kalaulah dia menggunakan tisu basah maka harus dibarengi dengan air setelahnya. Tidak bisa dengan tisu saja. Karena kenapa? Karena tisu basah itu basah. Kalaulah basahnya ini terkena najis yang ada di kita, maka basahnya ini akan menjadi mutanajis. Bukannya malah mensucikan, malah memperbanyak najis yang ada pada kita. Maka diperhatikan, boleh menggunakan tisu, tapi bukan tisu basah, harus tisu yang kering. Dan ketika menggunakan tisu yang kering, bukan 1 kali usap, tapi sama seperti batu. Batu 3 kali usap, demikian juga tisu harus 3 kali usap. Qala rahimahullah wal afdalu an yastanja bil ahjar, yang dimaksudkan dengan hajar di sini kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Tsumma yutbi'aha bil ma', kemudian setelahnya menggunakan air. Wa yajuzu an yaktasira 'alal ma'i aw 'ala 3 ahjarin wa in wujidal ma'. Sekalipun air ada, boleh tetap menggunakan hajar saja. Boleh tetap menggunakan tisu saja. Misalkan di toilet air banyak tapi mungkin ada orang yang ingin menggunakan tisu saja, apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Qala rahimahullah wa yajuzu an yaktasira 'alal ma'i aw 'ala 3 ahjarin yunqi bihinnal mahal. Yunqi maksudnya yuzil, atau yang maksudnya yunadhif, yang dia bisa membersihkan tempat mahalun najasah yang keluar. Fa idza arada al-iktisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau dia ingin menggunakan salah satu, maka yang paling terbaik adalah air. Karena al-hajaru yuzilul 'aina wa la yuzilul athar. Wal ma'u yuzilul 'aina wal athar. Maka ma' itu lebih baik daripada hajar. Qala wa yajtanibu istiqbal al-qiblah, di sini beliau akan menyebutkan kepada kita sunnah-sunnah bagi orang yang sedang istinja, yang sedang membersihkan dari buang air atau cebok ya bahasa mudahnya. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbaraha fis sahra'i. Dan wa yajtanibu ay wujuban, dan wajib bagi dia untuk menjauhi, tidak boleh bagi dia untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, melainkan harus tidak sesuai dengan arah kiblat. Wa yajtanibu istiqbal qiblati wastidbaraha, tapi kapan? Fis sahra, kalau dia buang hajatnya di padang pasir, bukan di tempat yang ghairi mu'addin liqada'il hajah. As-sahra maksudnya adalah al-makani ghairil mu'addi liqada'il hajah, tempat yang tidak disiapkan untuk qada'il hajah. Orang ketika buang hajah di padang pasir atau di tempat falah misalkan, seperti di padang pasir, maka haram hukumnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bagaimana kalau fi baitil khala? Bagaimana kalau fil hammam? Memang di toilet. Para ulama menyebutkan kalau di toilet kasusnya dalam mazhab Syafi'i, maka la yahrumu bal la yukrahu istiqbalul qiblah wala istidbaruha. Kalau posisinya di toilet, maka kita ketika sedang buang hajat tidak dimakruhkan, bahkan tidak diharamkan, bahkan tidak makruh hukumnya untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kalau sebagian kita melihat di toilet kok ini posisi toiletnya itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, yang seperti ini kan makruh. Jawabannya dalam mazhab Syafi'i tidak dimakruhkan juga tidak diharamkan. Boleh-boleh saja. Karena larangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mahmulun 'ala as-sahra. Dibangun bahwasanya larangan di sini kalau seorang buang hajat dilaksanakan di sahra. Tapi kalau di WC memang di tempat yang disiapkan untuk buang hajat, maka tidak diharamkan juga tidak dimakruhkan. Tapi tentunya al-afdal, yang paling terbaik bagi seorang untuk tidak menghadap kiblat. Tapi kalau kita bicara dari segi hukum, apakah haram? Tidak haram. Apakah makruh? Tidak makruh. Jadi tidak perlu untuk kemudian kita berlebihan dalam masalah ini, tapi juga baiknya bagi kita untuk menjaga adab. Ya mimbabil adab, sekalipun misalkan WC-nya itu mengarah kiblat, maka kita agak miring sedikit supaya tidak benar-benar menghadap kiblat. Ini disampaikan oleh Syekh Syahawi. Qala rahimahullah wa yajtanibu istiqbal qiblati wastidbaraha fis sahra'i. Lihat ya, as-sahra.
Amma fi al-makanil mu'addi li qada'il hajah, maka fala yahrum wa la yukrah. Qala wa yajtanibul bawla wal gha'ita fil ma'ir rakidi, dan dia menjauhi buang air kecil dan juga buang air besar di air yang tenang. Al-ma'ir rakid itu al-ma'is sakin, yang dia tenang tidak bergerak. Hukumnya makruh kalau air milik air sendiri. Tapi kalau air milik orang lain maka hukumnya haram. Qala wa yajtanibu, di sini artinya yajtanibu bisa yahrum au yukrah, tergantung apakah ma'u nafsihi atau ma'u ghairihi. Qala wa yajtanibul bawla wal gha'ita fil ma'ir rakidi, di air yang tenang. Wa tahta syajaratil muthmirah, di bawah pohon yang berbuah. Wa fit tariq, dan juga di jalan yang dilewati oleh orang-orang, al-maslukah. Wa dhil, di bawah naungan. Wa thuqbi, dan juga di lubang. Di sini semuanya dimakruhkan bagi dia untuk buang air atau buang hajat di tempat-tempat ini. Wala yatakallamu 'alal bauli wal gha'id, dan di wala yatakallam di sini maksudnya yukrahu at-takallum. Dimakruhkan untuk berbicara dalam kondisi dia sedang buang air kecil atau buang air besar. Jadi hala al-khuruj, ketika sedang buang air besarnya atau buang air kecilnya, itu dimakruhkan. Adapun berbicara di kamar mandi tapi bukan dalam kondisi keluar buang hajat, maka tidak dimakruhkan ya hukumnya, kecuali zikir. Kalau zikir maka dimakruhkan. Seperti orang yang mandi, nanti akan disebutkan orang mandi disunahkan untuk membaca basmalah, maka basmalahnya dalam hati, bukan basmalahnya dilafadzkan. Kalau dalam posisi dia mandinya mandi di kamar mandi. Tapi kalau mandinya di sungai, maka basmalahnya bisa dilafadzkan. Qala wala yastaqbilu syamsa wal qamara. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar, di sini makruh. Kita buang hajat menghadap kepada matahari atau menghadap kepada bulan. Wala yastadbiruhuma. Qauluhu wala yastadbiruhuma, dan tidak boleh membelakangi matahari dan juga bulan. Ini dhaif. Pendapat di sini khilaful mu'tamad, tidak sesuai dengan pendapat mu'tamad. Apa itu pendapat mu'tamad? Pendapat mu'tamad adalah pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Jadi perkataan beliau di sini dhaif. Maka dilihat dalam ta'liq nomor 3, karahatu istidbarihima ghairu mu'tamadin. Tidak mu'tamad. Ini adalah bagian yang pertama dalam matan Abi Syuja yang tidak sesuai dengan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan nanti akan lewat beberapa bagian yang lainnya yang nanti insyaallah akan kita sebutkan. Qala wala yastanji biyaminihi, dan tidak juga bagi dia untuk beristinja dengan tangan kanannya. Hukumnya makruh. Qala wala yastanji biyaminihi, melainkan kalau istinja dengan tangan kiri. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala faslun. Walladhi yanqudhul wudu'a sittatu asya'. Yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini, yang keluar dari 2 jalur, yaitu al-qubul wad dubur, illal mani, kecuali mani. Kalau mani ini tidak mewajibkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Tapi selain mani, setiap hal yang keluar dari bagian depan dan bagian belakang, apapun itu, apakah kentut, apakah cairan, apakah kotoran, apakah koin yang keluar dari belakang, setiap hal yang keluar dari depan maupun belakang itu mewajibkan wudu. Itu membatalkan wudu. Qala ma kharaja minas sabilaini. Ma di sini isim mausul, dia yufidul umum, semua hal. Ay kullu ma kharaja minas sabilaini illal mani. Tsumma wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur tapi dalam posisi yang tidak kuat. Al-mutamakkin maksudnya adalah al-mumakkini maq'adatahu minal ardi. Yang dia kuat menempelkan maq'adatahu, yaitu pantatnya, minal ardi, ditempelkan ke tanah, ke tempat duduk dia. Kalau nempel, tidak ada tajafin, tidak ada ruang di antara pantat dia dengan tempat duduk dia, maka ketika dia tidur, ketika tidak ada ruang di sini, ketika benar-benar menempel, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau misalkan tidurnya pantatnya tidak menempel, seperti apa surahnya? Seperti tidurnya misalkan tidur tengkurap, atau tidur sambil berdiri, atau bahkan tidur sambil tiduran seperti ini. Tiduran sambil tiduran memang menempel, tapi ini tidak duduk. Tidur itu bisa membatalkan wudu, kecuali tidur orang yang duduk dalam kondisi pantatnya menempel, ya. Ini yang dibahasakan dengan tamkin, yaitu mumakkinun maq'adatahu. Maq'adah itu maksudnya pantat. Maq'adatahu minal ardi. Qala wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wika usahi al-ainan, faman nama falyatawadda.
Tsumma qala rahimahullah wa zawalul aqli, akal hilang bisukrin au marad. Karena sukrin, karena mabuk, au maradin, atau sakit. Misalkan atau pingsan atau koma, maka orang yang hilang akalnya seperti itu batal wudunya. Walamsur rajulil mar'ata al-ajnabiyyata min ghairi hail. Seorang laki-laki menyentuh perempuan ajnabiyah min ghairi hail, tanpa ada penghalang. Sentuhan kulitnya, setiap kulitnya ketika disentuh maka batal wudunya. Al-mar'ah al-ajnabiyyah. Perempuan ada dua macam, ada mahram dan ajnabiyah. Mahram adalah man haruma nikahuha ala ta'bid, yang haram untuk dinikahi selamanya. Sebabnya ada 3. Asbabul mahramiyah thalathah, yaitu an-nasab, war-radha'u, wal-musaharah. Totalnya nanti ada 18 perempuan yang haram bagi kita untuk menikahinya. Sab'un bin nasab, wa sab'un bir radha', wa arba'un bil musaharah. Nah, selain perempuan mahram, kita menyentuh dia maka membatalkan wudu. Termasuk adalah istri, karena istri bukan mahram. Mahram itu yang haram dinikahi, istri tidak haram untuk kita nikahi. Maka menyentuh istri dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Sama saja bi syahwatin atau bila syahwah. Sama saja amdan atau bi ghairi amdin. Jadi qauluhu lamsur rajulil mar'atil ajnabiyyah min ghairi hailin mutlaqan. Secara mutlak, sengaja tidak sengaja. Apakah ada syahwat atau tidak ada syahwat? Semuanya membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i rahimahullah. Adapun yang mendapatkan kesulitan dalam hal ini dan membutuhkan karena sering sekali tersentuh antara dia dengan perempuan, maka bisa mentaklid pendapat Al-Imam Malik rahimahullah yang mengatakan bahwasanya lamsu ar-rajuli al-mar'ata la yanqudul wudu in kana bighairi syahwah. Kalau tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu. Tapi ingat, kalau menggunakan pendapat Imam Malik dalam hal ini, maka seyogyanya bagi dia untuk wudu dengan cara wudunya Imam Malik, yaitu dengan cara mashu jami'ir ra's dan juga ad-dalku, digosok-gosok ketika wudunya. Dan ini disampaikan oleh Imamul Bajuri, ya, dianjurkan untuk taklid mazhab Al-Imam Malik rahimahullah ketika kita sedang tawaf misalkan, atau ketika ada kebutuhan yang harus tersentuh dengan istri bagi seorang suami, maka dia bisa taklid pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah. Qala walamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyyata. Di sini yang dimaksudkan dengan ar-rajul al-mar'ah adalah yang sudah besar. Besar ini maksudnya apa? Besar bukan maksudnya baligh. Besar disebutkan oleh para ulama, dhabit dari al-kibar atau al-kabir di sini adalah yaitu bihaitsu balagha haddan yushtaha, atau ma yushtaha inda dzawit tiba'is salimah, yang sudah disukai menurut orang normal. Jadi orang normal menganggap bahwasanya laki-laki ini sudah disukai atau perempuan ini umurnya sudah disukai. Sehingga kalau masih kecil, masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ini tidak membatalkan wudu. Dan hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah kembali kepada urf. Dan urf masing-masing negeri itu berbeda. Kalau dalam kitab fikih disebutkan dihitung perempuan atau laki-laki sudah besar umur berapa? Umur 8 tahun. Dan saya tidak paham kalau di Indonesia umur 8 tahun ini masih kecil sekali, masih kelas 2 SD. Atau kelas 1, kelas 8 tahun ya kelas 2 atau kelas 3 SD, masih kecil sekali. Tapi kalau di Mesir orang-orang 8 tahun sudah besar-besar, maka wajar dikatakan 8 tahun ini sudah besar. Tapi kalau orang ragu bahwasanya ini masih kecil atau sudah besar, maka hukum asalnya adalah al-aslu baqa'ut taharah. Hukum asalnya adalah sucinya tetap. Sehingga ketika dia ragu, apakah dia sentuhan ada anak kecil yang nyentuh dia, dan dia ragu apakah anak kecil ini masuk kepada bagian yang kabir atau tidak, maka hukum asalnya adalah tidak. Dia tidak membatalkan wudu karena al-aslu baqa'ut taharah. Jadi dhabitul kabir adalah ma yushtaha tab'an atau ma yushtaha inda dzawit tiba'is salimah. Ketika dia sudah mengundang syahwat. Kalau kita melihat, kita bisa muncul syahwat darinya. Seperti perempuan ya jelas ketika umurnya sudah belasan tahun maka membatalkan wudu ketika bersentuhan dengannya. Termasuk kakek nenek. Kakek nenek itu kan sudah tua umurnya. Maka sekalipun kakek nenek itu sudah tua sekali, kita sentuhan dengan kakek nenek, kakek-kakek maksudnya nenek-nenek yang bukan mahram kita, maka membatalkan wudu. Qala rahimahullah wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaf, dan menyentuh farji yaitu kubul dan dubur manusia bi batinil kaf dengan bagian dalam dari telapak tangan. Telapak tangan ada bagian batin dan ada bagian zahir. Batin adalah ma yastatiru inda wad'i ahad atau ihda ar-rahataini 'ala al-ukhra, yang tertutup ketika kita seperti ini. Yang tertutup bagian dalam ini namanya batin. Dengan ma'tahamulin yasir, ma yastatiru inda wad'i ihda ar-rahataini 'ala al-ukhra ma'tahamulin yasir. Ini namanya batin. Adapun luarnya ini semua bagian zahir.
Kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan ini, maka tidak membatalkan wudu. Termasuk kita menyentuh dengan ru'usul asabi, ini tidak membatalkan wudu karena ini kan tidak tertutup. Pokoknya semua yang tidak tertutup, maka itu termasuk kategori yang tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya bagian yang tertutup saja. Maka menggunakan bagian dari atas sini tidak membatalkan wudu. Menggunakan bagian pinggir tidak membatalkan wudu. Menggunakan ru'usul asabi juga tidak membatalkan wudu. Ya seperti ini caranya. Kalau untuk jempol seperti ini kan masih terbuka sedikit, maka cara untuk jempol adalah wab'u al-ibham al-ibham. Di sini yang tertutup itu bagian dari batin, yang tidak tertutup bagian dari bukan batin. Qala rahimahullah wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaf. Dan terakhir wa massu halqati duburihi 'alal jadid. Menyentuh halqah duburnya yaitu multaqal manfad, lubang dari pantatnya 'alal jadid menurut qaul jadid dalam mazhab Syafi'i wa huwal mu'tamad. Tsumma qala rahimahullah faslun fi mujibatil ghusli. Kita lanjutkan sampai ghusl saja. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Al-ghuslu itu mandi artinya. Al-ghuslu secara bahasa adalah sayalanul ma', mengalirnya air. Sedangkan wa syar'an secara istilah al-ghuslu adalah sayalanul ma'i ala jami'il badani bi niyatin makhsusah. Air mengalir ke badan kita bi niyatin makhsusah dengan niat tertentu. Ini yang dimaksudkan dengan ghusl. Qala rahimahullah walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. 3 hal yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Wa hiya iltiqa'ul khitanaini, yaitu bertemunya 2 khitan. Yang dimaksudkan di sini adalah jima. Cukup masuk sedikit di sini sudah ketika sudah batasan jima. Yaitu ilaju al-hasyafati al-farja. Ketika hasyafah ra'sul dzakar, ujung dari zakar laki-laki sudah masuk kepada farji perempuan, maka wajibal ghuslu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Idzal taqal khitanani wajabal ghuslu." Faqat wajabal ghuslu. Ketika ada 2 khitan yang bertemu, maka telah diwajibkan mandi. Sama saja apakah keluar mani atau tidak, maka diwajibkan mandi. Qala wa inzalul mani, kemudian mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani tidak selalu lewat jima. Dan jima juga tidak selalu keluar mani. Kalau dalam nisbah mantiqiyah ini dinamakan al-umum al-khususul wajhi. Tidak selalu. Karena keluar mani bisa dengan cara jima, selain jima. Qala wa inzalul mani, mengeluarkan mani, wal mautu, dan juga mati. Setiap jenazah itu wajib untuk dimandikan oleh kaum muslimin ala sabili fardhil kifayah. Ghairu syahid, kecuali orang yang mati dalam kondisi syahid. Maka tidak wajib untuk dimandikan, bahkan hukum memandikannya itu haram. Kama sayati fi babi salatil janazah. Seorang yang syahid, ketika dia syahid, maka dia tidak dimandikan, juga tidak disolati, tidak dimandikan, tidak disolati, melainkan dia hanya sekedar dikafankan dengan pakaian dia, kemudian dikuburkan. Jadi yang diwajibkan bagi orang yang syahid itu hanya 2 saja, yaitu al-kafan, dikafani, dan juga ad-dafn, didafn. Apa dafn itu? Dikubur. Dan tidak diwajibkan 2 hal yang lain, yaitu as-salatu wal ghuslu. Tidak diwajibkan untuk memandikan dan juga disolati bagi orang yang syahid. Karena orang yang syahid itu dia apabila misalkan terkena darahnya itu darah yang suci, darah suci dalam artian dia akan dibangkitkan di hari kiamat di sini, di sana nanti dalam kondisi dia syahid juga. Dan juga tidak disolati. Kenapa? Karena seorang syahid itu insyaallah dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak disolati. Ini hikmah yang disebutkan oleh para fuqaha. Tapi kalau ingin melihat dalilnya, alasannya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandikan mereka dan juga tidak mensolati mereka, sebagaimana disebutkan dalam perang Uhud. Ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya asy-syahidu la yughsal wa la yusalla alaihi. Tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Ini bukan hadis ya, ini teks bahasa Arab. Tapi disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis fi'li yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang definisi dari asyahid adalah man mata fi qitalil kuffari bisababi harbin. Orang yang mati dalam kondisi berperang dengan orang-orang kafir. Yang mati dikarenakan sebab peperangan. Ini adalah definisi dari perang. Orang yang syahid dalam medan perang. Allahumma ja'alna minasyuhada. Qala rahimahullah wa thalathatun takhtassu bihan nisa wa hiya al-haid wan nifas wal wiladah. 3 hal yang khusus bagi perempuan yaitu haid, nifas, dan juga melahirkan. Melahirkan walau min tariqin ghairil mu'tad, sekalipun melalui jalur yang tidak biasanya. Sama saja apakah melahirkannya lewat farji
atau melahirkannya misalkan dengan cara proses sesar, maka keduanya wajib untuk mandi. Tapi tentunya mandinya apabila dia sudah mampu, maka baru mandi setelahnya. Hal ini kembali kepada bagaimana apa yang disampaikan oleh dokter. Qala rahimahullahu ta'ala faslun, hadzal fasl ma'qudun fi bayani faraidil ghusli wa huwa arkanil ghusli. Qala wa faraidul ghusli, ingat yang dimaksudkan dengan faraid di sini arkanul ghusli. Wa faraidul ghusli thalathatu asya', 3 hal. An-niyyah, pembahasannya sama dengan yang disebutkan sebelumnya. Dan para ulama menyebutkan bahwa mabahithun niyyati sab'ah, ada 7 pembahasan dalam niat. Disebutkan sab'u su'alatin atat fi niyyatin tulqa liman hawalaha bila wasan. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Sab'u su'alatin atat fi niyyatin tulqa liman hawalaha bila wasan. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Disampaikan oleh Imam At-Tatai Al-Maliki. Qala wa faraidul ghusli thalathatu asya' an-niyyatu wa izalatun najasati in kanat ala badani. Kalau ada najis di badannya, maka harus dihilangkan sebelum mandi. Tapi najis ada 2, an-najasatul ainiyah dan an-najasatul hukmiyah. In kanatin najasatul ainiyah yajibu izalatuha bi ghaslin mustaqil, dengan basuhan tersendiri. Tapi in kanatin najasatul hukmiyah, maka yakfi ghaslatun wahidah, ghaslatun lil izalah wa ghaslatun lil ghusli. Cukup 1 basuhan saja untuk menghilangkan kalau najisnya najis hukmi. Bedanya najis aini adalah yang masih ada sifatnya, laun, rih dan juga ta'amnya, atau masih ada bentuknya. Kalau najis hukmi yang sudah tidak ada bau, tidak ada rasa dan juga tidak ada warnanya. Sayati insyaallah fi babin najasah. Qala an-niyyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharah. Dan mengalirkan air ke setiap bagian kulit. Baik bagian luarnya, baik kulit maupun juga rambut, semuanya harus terkena air. Semua bagian luar kita, zahiril badan, itu harus dikenakan air. Maka bagian dari dalam tidak harus, seperti mulut tidak harus kumur-kumur, juga bagian dalam hidung tidak harus juga, tapi disunnahkan. Al-matmadah wal istinsyaq fil ghusli, hukumnya sunnah, kama sayati. Jadi rukun dari wudu ini cuma 3 ini, an-niyah wa izalatun najasati in kanat ala badani wa yusalul ma ila jami'i sya'ri wal basharah. Tapi yang lebih tepat bagi kita untuk memasukkan di sini, faraidul ghusli sebenarnya itu hanya 2 saja, yaitu an-niyatu wa isalul ma ila jami'i sya'ri wal basharah, ila jami'il badan maksudnya, ila jami'i zahiril badan. Dan izalatun najasa in kanat ala badani ini masuk kepada syaratus sihah, syarat sah, bukan masuk ke dalam dari rukun dari mandi itu sendiri. Jadi kesimpulannya faraidul ghusli ala tahqiq itsnan, ada 2 saja, yaitu an-niyah wa isalul ma ila jami'i zahiril badan, yang dibahasakan oleh beliau ila jami'i sya'ri wal basharah. Tsumma qala rahimahullah wa sunanuhu 5 asya', sunnah dari mandi 5 perkara, at-tasmiyah, mengucapkan basmalah, wal wudu'u qablah, ay wal wudu'u kamilan qablahu, wudu' secara sempurna. Jadi benar-benar wudu' ka wudu'is shalah. Mula-mula kita ketika ingin mandi, kita basuh tangan. Kemudian setelah itu kita wudu. Kita basuh tangan, kemudian bersihkan bagian kubul dan dubur. Kemudian setelah itu wudu. Wudu seperti wudunya kita sholat. Wajah dahulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Setelahnya kemudian mandi. Jadi al-wudu wudu'an kamilan, wudu secara sempurna, qablahu ay qablal ghusli. Qala wa imrarul yadi 'alal jasad, digosokkan tangannya ke badan. Ini sunnah hukumnya. Wal muwalatu, dan muwalah. Muwalah itu at-tatabu'. Jadi benar-benar berkesinambungan. Jadi 1 kemudian melaksanakan setelahnya, bukan kepala keramas kemudian setelahnya 1 jam baru basuhkan yang lain, tapi melainkan secara langsung. Tapi muwalah ini hukumnya kembali lagi hanya sunnah saja, tidak diwajibkan. Dan terakhir wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian wa taqdimu yumnal badan, yumna al jasad 'ala yusra al jasad. Mendahulukan bagian kanannya dahulu, kemudian setelahnya bagian kiri. Caranya disebutkan oleh fuqaha, mula-mula mandi ini kita membasuh tangan, kemudian setelahnya membersihkan bagian depan dan bagian belakang, kemudian wudu secara sempurna, kemudian mulai dengan kepala dahulu. Kepala dialirkan air. Setelahnya kemudian bagian depan dari badan, bagian kanan, kemudian belakangnya, kemudian kiri, kemudian belakangnya,
Kemudian setelah itu yata'ahadul ma'atif, dia memperhatikan bagian-bagian lipatan seperti ketiak dan bagian-bagian lipatan yang ada, dipastikan air itu masuk semuanya, maka dengan itu maka mandi itu sudah dianggap sah. Dan bahkan mandi sekalipun cuma nyemplung ke dalam air itu sudah sah ya, karena yang dimaksudkan dengan mandi adalah isalu al-ma' ila jami'il badan, ay ila jami'i zahiril badan. ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل معقود في بيان أحكام الاغتسالات المسنونة والأغسال المسنونة. Mandi-mandi yang disunahkan. Qala rahimahullah wal ightisalatul masnunatu 17 ghuslan, mandi yang disunahkan ada 17. Ghuslul jumu'ah. Ghuslul jumu'ah ini liman hadara salatal jumu'ah. Bagi orang yang hadir salat Jumat. Sama saja apakah laki-laki maupun perempuan. Perempuan itu boleh hadir salat Jumat, dan perempuan kalau melaksanakan salat Jumat, maka ini cukup bagi dia, tidak perlu melaksanakan salat zuhur. Qala ghuslul jumu'ah ay liman hadaraha, bagi orang yang hadir. Qala wal idaini, dan mandi untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha di sini lil jami', untuk semuanya. Karena beda farqun baina ghuslul jumu'ah wa ghuslul idain. Ghuslul jumu'ah itu lis-shalah, wa ghuslul idaini lil yaumi, untuk karena harinya sendiri. Makanya waktu untuk mandi Jumat itu mulai minal fajri, dari fajar, sampai kemudian waktu terakhir kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Itu khawatir kalau kita kelewatan sholat Jumat di mana imam sudah salam. Itu merupakan batasan terakhir sholat Jumat. Berarti ghuslu al-jumu'ah itu lis-shalah, karena tujuannya untuk sholat. Tapi ghuslul idaini mulai waktunya itu min nisfil lail, dari tengah malam sampai kemudian ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Jadi bukan untuk sekedar sholat id saja, bukan sekedar untuk melaksanakan sholat id, melainkan full untuk satu hari. Jadi orang yang bangun telat kemudian sholat id tanpa belum mandi, tetap disunahkan untuk mandi setelahnya. Sampai kapan batasannya? Sampai kemudian hari id berakhir. Qala rahimahullahu ta'ala wal idaini wal istisqa. Istisqa yaitu ketika minta hujan, maka disunahkan bagi seorang untuk mandi sebelum melaksanakan sholatul istisqa. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wal khusuf, yaitu gerhana. Wal khusuf yaitu gerhana bulan, khusufil qamar. Wal kusuf yaitu kusufil syams, gerhana matahari. Disunahkan inda taghayyur, ketika matahari atau bulannya itu mulai berubah, maka disunahkan bagi dia untuk mandi kemudian melaksanakan sholat. Qala wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan jenazah, hukumnya sunnah. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya memandikan jenazah itu hukumnya wajib, ini mansukh, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam syarah Ilal. Dalam Ilal Shaghir beliau sebutkan dalam Ilal Shaghir setelah Jami' At-Tirmidzi dan disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Qala wal kafiri idza aslam, orang kafir ketika dia masuk Islam, maka hukum mandi bagi dia sunnah. Ini illam yasbiqhu mujibun lil ghusli. Kalau orang kafir masuk ke dalam Islamnya ini adalah orang kafir yang bukan diwajibkan bagi dia mandi. Seperti misalkan orang kafir yang dia masih kecil misalkan, maka disunnahkan saja bagi dia untuk mandi, tidak wajib. Tapi kalau orang kafir yang sudah dewasa, sudah pernah keluar mani, kalau orang kafir yang sudah dewasa karena sudah haid, maka diwajibkan bagi dia mandi. Hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Bagaimana? Kan dia pernah mandi ketika di masa awalnya. Mandi dia tidak dihitung, karena mandi baru dihitung kalau ada niat. Dan niat syartun niyati al-Islam. Syarat dari niat itu adalah Islam. Karena mandi itu ibadah. Wal ibadah ahliyatul ibadah, seorang dianggap itu sah bagi ibadah, yaitu an yakuna musliman mumayyizan. Kalau dia muslim dan juga mumayyiz, itu ahliyatul ibadah. Maka orang kafir 1000 kali mandi pun tidak sah, karena niat dia itu tidak sah. Maka kalau dia masuk Islam, diwajibkan bagi dia untuk mandi kalau sudah pernah ada sababun mujibun lil ghusli sebelumnya, itu 6 hal yang telah kita sebutkan. Tapi kalau belum pernah, ada yang melewatinya, seperti misalkan anak yang masuk Islam adalah anak kecil, maka disunnahkan saja bagi dia untuk mandi. Qala wal majnuni, kemudian orang gila, wal mughma alaihi idza afaqa, dan mughma alaihi orang yang pingsan kalau dia sadar. 2 hal ini, orang gila dan juga orang yang pingsan ketika sadar. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, qalla man junna au ughmi alaihi illa wa anzal. Sedikit sekali, artinya orang umumnya kalau dia gila atau orang dia itu pingsan, umumnya pasti dia mengeluarkan mani.
Tapi di sini kan masih ragu. Karena masih ragu, belum pasti, maka hukuman dibagi dia tidak diwajibkan, melainkan hanya sunnah saja. Itu dalam mazhab Syafi'i. Bagi orang gila atau orang pingsan setelah sadar. Qala wal ghuslu indal ihram, ay wal ghuslu inda iradatil ihram. Orang ketika ingin ihram, sebelum ihram, maka dia mandi terlebih dahulu. Qala wal ghuslu indal ihram, sebelum ihram. Walidukhuli Makkah, sebelum masuk Makkah. Dan kalau sudah terlanjur masuk Mekah, tetap disunahkan bagi dia untuk mengqadha mandinya. Walil wukuf bi Arafah, dan untuk wukuf di Arafah. Disunahkan bagi seorang untuk wukuf sebelum wukuf di Arafah untuk mandi. Qala rahimahullahu taala walil wuqufi bi Arafah, dan untuk wukuf di Arafah. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Qala walil mabiti bi Muzdalifah, dan untuk mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, dan untuk bermalam di Muzdalifah. Sekalipun sebagian ulama melihat pendapat walil mabit di Muzdalifah ini marjuh. Untuk mabit di Muzdalifah, mandi lil mabit di Muzdalifah itu hukumnya di sini marjuh, disunahkan. Disunahkan, qaul yang mengatakan sunnah itu marjuh. Tsumma qala wali ramyil jimali tsalath, untuk melemparkan jamrah yang ada 3 yang dilaksanakan tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Sebelum kita melempar, maka kita mandi terlebih dahulu. Baik kita melemparkannya qabla zawal atau ba'da zawal. Qala walit tawaf, dan sebelum tawaf. Tawaf apapun itu, apakah tawaful ifadah, apakah tawaful wada, apakah tawaful qudum, maka sebelum melaksanakan tawaf itu disunnahkan bagi seseorang untuk melaksanakan mandi. Akan tapi pendapat yang disampaikan ini juga, para ulama mengatakan bahwasanya kesunahan mandi ini ghairu mu'tamad. Ini marjuh juga. Jadi untuk Muzdalifah dan juga tawaf itu sebagian ulama mengatakan di sini marjuh. Bisa dilihat di ta'liq ayat tawafil ifadati wal wada' wa kilahuma ghairu mu'tamad. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala fasun hadzal fasl ma'qudun fi bayanil mahsi 'alal khuffain. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdal salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita bertemu lagi hari Rabu, ya hari Ahad dan hari Senin, Selasa kita libur. Insyaallah kita bertemu lagi Rabu ini. Jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah mengikuti. Insyaallah kita usahakan semoga nanti sinyalnya lebih baik supaya bisa membaca lebih banyak dan lebih lancar. Dan kalau ada pertanyaan ahlan ya, kalau ada yang mau bertanya ahlan. Ahlan wa sahlan bil masyayikh jami'an. Ahlan bi Syekh Rahmat. Mungkin dalam bahasan ibadat ini saya lebih perlahan. Nanti muamalat, munakahat dan jinayat kita akan lebih cepat insyaallah. Baik, insyaallah kita cukupi dengan ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, afwan, apakah seorang mendapat pahala dengan azam untuk melakukan kebaikan? Dapat. Ya, orang ketika niat saja melaksanakan kebaikan, maka itu mendapatkan pahala. Bagi yang mau live, ahlan ya, sudah boleh. Kalau ada yang mau bertanya, saya bisa menjawab pertanyaannya insyaallah. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, beliau mengatakan man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang meniatkan amal kebaikan, kemudian tidak melaksanakannya, maka Allah akan mencatat baginya amal kebaikan. Itu ketika sudah ada ketika sudah ada keinginan dan sudah terfikirkan untuk melaksanakan baginya. Tidak harus benar-benar azm, tapi cukup ham. Atau bahkan sebagian ulama mentafsirkannya sebagai azm. Karena tingkatan hal yang terfikirkan bagi kita itu ada 5. Disebutkan dalam sebuah bait syair, maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihi lakhdhu qad waqa'a.
Maratibul qasdi, niat yang ada dalam hati kita itu ada 5. Maratibul qasdi khamsun hajisun. Hajis ketika terbesit kemudian hilang, itu namanya hajis. Jadi selayang pandang, datang kemudian hilang, itu namanya hajis. Maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun. Khatir ketika datang dan yathbut, dia ada pada diri kita. Fa hadithun nafsi, kemudian hadithun nafs. Hadithun nafs itu kita kepikiran, batal puasa enggak ya? Batal puasa enggak ya? Batal puasa enggak ya? Nah, itu namanya hadithun nafs. Yalihi hammun, kemudian ham. Ham itu ketika kayaknya batal deh. Dia mulai ada pilihan untuk batal puasa saja. Jadi masalah ini. Maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hammun. Setelahnya ham fa azmun. Yalihi hammun fa azmun. Kemudian kalau azm itu sudah batal saja puasanya. Diam-diam enggak ada yang lihat, ini batal saja. Yalihi hammun fa azmun. Azmun itu ketika sudah dia yakin untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Kulluha rufi'at, semuanya kalau berbicara tentang masalah dosa, semua itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencatat semuanya. Kulluha rufi'at siwal akhiri, kecuali yang terakhir yaitu azm. Tapi yang dimaksudkan di sini al-azmu ma'al fi'li. Siwal akhiri fa fihi al-akhdhu qad waqa'a, maka nanti akan ditanyakan. Kalau orang benar-benar yakin untuk batal puasa kemudian batal puasa, nanti ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu batal puasa? Nah, ini 5 tingkatan yang terfikirkan dalam hati kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam bih." Pikiran apapun yang terfikirkan dalam hati kita, sekalipun pikiran buruk, selagi belum diamalkan atau belum diucapkan, maka Allah memaafkannya. Maka tadi disampaikan, kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihi al-akhdhu qad waqa'a. Insyaallah bait syairnya nanti saya share di story Instagramnya, bisa dilihat. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perbedaan al-mashu dan al-ghaslu. Ustaz, tadi terpotong. Ahlan. Al-ghaslu sayalanul ma'. Al-ghaslu mengalir, itu ketika airnya mengalir. Al-ghaslu sayalanul ma'i. Sayalan maksudnya jarayanul ma'. Ketika kita kenakan airnya itu bisa kita alirkan di anggota tubuh kita. Al-ghaslu sayalanul ma'i. Wal mashu wusulul balali bila sayalan. Wal mashu wusulul balali bila sayalan. Al mashu itu sekedar basah tanpa harus mengalir. Jadi kalau kita ambil air seperti ini namanya ghasl. Tapi kalau kita celupkan air kemudian tangan kita basah, ini namanya masah. Ya, al-ghaslu sayalanul ma'i wal mashu wusulul balali bila sayalan. Selanjutnya, apakah boleh mandi sunnah Jumat dan janabah jadi satu? Boleh. Karena kaidah fikihnya di sini boleh bagi kita menggabungkan antara niat wajib dengan niat sunnah. Sehingga boleh saja bagi kita untuk menggabungkan keduanya. Sehingga mandi Jumat dan mandi wajib boleh digabungkan, niatnya satu. Sehingga dia mendapatkan pahala keduanya, pahala mandi wajib dan juga pahala mandi sunnah. Selanjutnya, Ustadz, kan syahid tidak dimandikan dan disolatkan, tapi gimana kasus dari paman Nabi Hamzah yang wafat di perang disolatkan 70 kali itu? Allahu alam. Berkaitan dengan hadis ini coba saya lihat insyaallah. Saya kurang tahu kisahnya. Nanti insyaallah saya lihat. Selanjutnya, rambut saya panjang, rambut di dekat telinga, apakah ketika membasuh muka rambut tersebut wajib dibasuh juga? Rambut di dekat telinga, maksudnya di sini. Ketika di sini selagi masih masuk kepada bagian haddul wajhi, maka wajib untuk dibasuh. Haddul wajhi itu mim manabiti sya'ri ra's ila azzaqan dan ma baina watadil udhunain. Ini namanya watad. Yang lembut ini namanya watad. Waw, tal dan ta dan dal. Selagi semua rambut itu masih bagian dari wajah koridor ini, maka semuanya wajib untuk dibasuh. Kemudian, apakah keberkatan antara al-awani dengan bab taharah? Maksudnya apakah hubungan antara bab awani dengan bab taharah? Jawabannya, al-awani itu wasilatun lil wasilah atau wasilatul wasail. Wasilatul taharah al-ma'. Dan untuk menggunakan air kita butuh wadah. Oleh karena itu para ulama menyebutkan wadah dalam bab taharah karena wadah adalah tempat yang biasa diletakkan air di sana. Oleh karena itu para ulama menyebutkan pembahasan al-awani dalam kitab taharah li'anna al-awani wasilatun
atau li'annal awani wasilatul wasail. Sebagaimana disebutkan dalam syair, wasailut tuhri turbu kama bidabighin wa hajaris tinjawama wasailul wasailil awani wal ijtihadu fal zaman nathani. Wasailul wasail ada dua, yaitu al ijtihad dan juga al awani. Kalau masih tingkatan najis dan hajis dan khatir, apakah mendapatkan pahala Ustaz? Allahu alam. Bisa dilihat pada syarah hadis tersebut. Baik, sudah ya. Kita cukupkan dengan ini. Insya Allah nanti akan saya share soal di story Instagram, bisa dijawab ya, untuk melihat apa yang telah kita pahami dari pembahasan ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi hari Rabu jam 5.30 waktu Kairo, jam 10.30 waktu Indonesia. Jadwal kajian kita mungkin akan panjang, nanti ada beberapa pertemuan yang butuh 2 jam. Jadi harapannya supaya kitabnya bisa kita khatamkan dalam waktu 15 pertemuan selama Ramadan ini. Allahumma amin. Dan diusahakan hadir semuanya ya. Ada banyak yang menyarankan kepada saya untuk melanjutkan kitab selanjutnya setelah habis syuja. Jauhnya bergantung kepada apakah absensinya ini lengkap atau tidak. Jadi kalau absensinya banyak yang hadir full 15, nanti insya Allah akan saya lanjutkan. Baik, hakadha fatahallahu alaikum jami'an futuhal arifin.